Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzar. Saya berasal dari Kabupaten Baru. Saya adalah mahasiswa PPL PPG UIN Salatiga Batch 2 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yaitu P5 PPRA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa sehat. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Ketua kelasnya silahkan ke depan memimpin doa. Terus siap, Brak. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Setelah kita berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan cinta kebangsaan kita dan rasa nasionalisme kita. Silahkan berdiri semua. Setelah kita tadi menyanyikan salah satu lagu wajib, Bapak Guru akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian terlebih dahulu. Bagaimana hari ini hadir semua? Baik, untuk memastikan, Bapak Guru akan sebut nama anak-anakku sekalian satu persatu. Yang disebut namanya angkat tangan dan katakan hadir. Baik, Asih, Hadir. Silastri, Muhammad Asril. Hadir. Pada hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian adapun judulnya adalah Aku Bisa Mengolah Sampah Plastik. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anakku sekalian harus mampu memahami proses pembuatan wadah serbaguna hiasan dinding dari sampah plastik. Nah, yang kedua, anak-anakku sekalian harus mampu membuat wadah berguna hiasan dinding dari tutup botol. Kemudian anak-anakku sekalian harus mampu memahami cara pengolahan sampah plastik agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, Bapak Guru ingin bertanya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sampah? Yang tahu silakan angkat tangan dan berikan jawaban. Saya, Pak. Ya, Pak, silahkan nak jawab. Apa yang dimaksud dengan sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Bagus sekali, aplaus dulu buat Epa. Oke, perlu juga kita ketahui bersama atau pahami bersama, ada beberapa jenis sampah. Ada yang tahu ada berapa jenis sampah? Pak. Ada berapa, Sril? Ada 2. Apa saja? Sampah organik dan sampah anorganik. Bagus sekali. Jadi sampah dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik itu hewan, tanaman, yang dapat terurai. Jadi intinya adalah terurai. Sementara anorganik itu adalah merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara alami. Contoh sampah organik yang mana saja yang dapat terurai? Apa tadi? Ada sayur. Yang kedua, ketiga, rumput. Yang keempat, kotoran hewan dan lain sebagainya. Kalau sampah anorganik yang biasa kita jumpai sekali-hari, kantong plastik, botol, kaleng. Ada yang tahu dampak sampah bagi lingkungan? Daniel, apa Daniel? Dapat menyebabkan banjir. 2, dapat menyebabkan penyakit seperti DBD. Simak baik-baik video yang Bapak Guru putarkan, dampak sampah plastik. Setelah kita tadi
mengamati video pembelajaran, sebelum kita mengamati lingkungan di sekitar, saya ingin mengajak anak-anakku dulu untuk berdiri. Kita ice breaking dulu. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, 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 luar biasa, mantap. Kita akan keluar untuk mengamati sampah yang ada di sekitar kita. Kita mengamati, nanti kita akan menuliskan jenis-jenis sampah dan mendiskusikannya. Oke, ayo kita keluar. Ini adalah botol plastik yang tidak dapat terurai. Kalau sampai dapat terurai seperti daun-daun dan rumput. Oke, tepuk semangat. Semangat. Asik. Setelah tadi kita mengamati lingkungan sekitar kita, Bapak Guru akan membagikan LKPD. Sudah selesai dikerja? Setelah dikerja, saya mau dari masing-masing kelompok untuk naik membacakan hasil diskusinya. Jenis-jenis sampah. Ada dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Dua, perbedaan sampah. Sampah organik dapat diurai, sedangkan anorganik tidak dapat diurai. Dampak bagi lingkungan dan kesehatan. Dampak bagi lingkungan mencemari sungai dan menyebabkan banjir. Dan dampak pada kesehatan dapat itu menyebabkan penyakit seperti DBD. Aku akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi tadi yang paparkan itu sangat baik sekali, sudah bagus, sudah mampu menjelaskan jenis sampah, membedakan jenis sampah, dan dapat menjelaskan dampak sampah bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, untuk itu pembelajaran selanjutnya kita akan membagi kelompok dan mengerjakan salah satu proyek dari hasil identifikasi sampah-sampah apa yang dapat kita buat atau daur ulang. Pertemuan sebelumnya kita telah melakukan pengamatan di luar sekolah, mengamati jenis-jenis sampah yang ada di luar sekolah. Bapak Guru akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kita bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Setelah pembagian kelompok, Bapak Guru akan mengajak kalian untuk mencari sampah di lingkungan sekitar yang mana yang bisa kita daur ulang. Urai, sehingga ini dapat kita daur ulang. Kalau ini adalah sampah yang dapat terurai sehingga tidak dapat didaur ulang. Nah, ayo coba ambil sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian kita masuk ke dalam kelas. Setelah kita mengamati sampah yang ada di lingkungan sekitar dan kita sudah mampu memilah-milah sampah yang dapat kita daur ulang. Ya, sampah yang dapat kita daur ulang sebagaimana pengamatan tadi adalah botol plastik lingkungan sekolah, sehingga botol plastik itu akan kita daur ulang menjadi kerajinan. Ini adalah merupakan video pembelajaran tata cara daur ulang dari botol plastik. Anak-anak sekalian perhatikan ya. Itu tadi adalah merupakan video cara membuat daur ulang dari botol bekas. Nah, selain botol bekasnya, kita juga dapat memanfaatkan tutup botolnya untuk dibuat sebagai hiasan dinding. Nah, anak-anakku sekalian coba perhatikan.
Setelah tadi kita mengamati video tata cara pembuatannya, naikkan semua peralatan yang digunakan. Sudah jadi semua? Oke, perlihatkan dulu, angkat hasilnya. Setelah selesai, kita akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kita buat. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulaihyuni. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu tempat pensil. Botol bekas bisa menjadi tempat pensil. Penutup botol bisa dibuat menjadi hiasan dinding. Oke, aplaus dulu buat kelompok 1. Kita undang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Ini adalah hiasan dinding dari tutup botol bekas. Ini tempat pensil dari botol bekas. Aplaus dulu buat kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saila Astri. Saya dari kelompok 3. Membuat tempat pensil, pulpen, spidol, dan penghapus dari botol bekas atau plastik. Penutup botol bekas bisa menjadi hiasan dinding. Aplaus semua. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi kita membuat salah satu proyek, yaitu dari botol plastik, ya, Bapak Guru memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada anak-anakku sekalian setelah tadi melihat hasil daripada proyeknya. Ya, apabila dilihat sangat luar biasa dan dapat digunakan. Mari kita merefleksikan secara bersama-sama dengan cara anak-anak sekalian menuliskan kesulitan pada saat mendaur ulang. Apa kesulitan yang dihadapi, kemudian hal-hal apa yang diketahui selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah anak-anakku sekalian menuliskan kesulitan dalam proses daur ulang, Bapak Guru ingin mengundang 1 orang perwakilan untuk membacakan kesulitan yang dihadapi. Kelompok berapa? Oke, Asril, perwakilan. Saat menempelkan kain ke botol plastik cukup susah karena lemnya cepat dingin. Pemahaman apa yang Asril dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung? Mengetahui arti sampah Hah? dan mengetahui perbedaan sampah dan jenis-jenis sampah. Aplaus dulu. Bagaimana perasaannya setelah membuat proyek? Bahagia? Menyenangkan? Alhamdulillah. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran, nah kita harus sadar akan pentingnya lingkungan kita. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan sampah menjadi barang-barang yang berguna, mampu mendaur ulang. Kemudian anak-anakku sekalian harus mampu membedakan sampah organik dan anorganik. Nah, setelah tadi kita membuat proyek berupa botol plastik dan tutup sampahnya dapat kita buat sebagai hiasan dinding. Nah, kita harus memperhatikan kebersihan di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Maka dari itu, buanglah sampah pada tempatnya. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah, dan mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah sebagai doa penutup. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak Guru ucapkan terima kasih banyak buat anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.